Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita awali kajian kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sar barokah, anak cucu solih dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas tentang al-ubudiyah. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa hamba Allah di dalam penghambaan dirinya kepada Allah itu ada 3 tingkatan, yakni tingkat jadi tingkat al-ibadah, kita tetap menggambarkan jenjang. Di sini tingkat ibadah, di sini ubudiyah, di sini abuda atau ubuda. Jadi tingkatan dasar adalah tingkatan ibadah. Kemudian ubudiyah adalah tingkatan menengah, dan al-ubudah atau al-abudah itu tingkatan tinggi. Jadi kalau ibadah ini bagi orang awam. Nah, ini hanya menggugurkan syariat, ketentuan, kewajiban. Kalau di sini bagi khawas. Dia sudah melaksanakan tingkatannya thariqah. Kalau di sini khawasul khawas. Jadi khawasul khawas niki sudah masuk pada tingkat haqiqah. Jadi tingkat haqiqah. Jadi tingkat yang paling tinggi. Maka kalau kita sholat, contohnya sholatnya orang awam, itu ya terpenuhinya syariat, ya. Jadi terpenuhinya ketentuan syariat. Nah, kalau ubudiyah orang khawas
ini sudah masuk bahwa sholatnya tidak hanya zahir tapi batin. Jadi sini akal, hati dan emosi nafsu itu sudah diajak serta, ya. Jadi di sini tiga potensi. Jadi kalau di sini hudurul arkan, di sini hudurul akal, hudurul akli, hudurul qalbi dan hudurul nafsi. Jadi ada kehadiran, ya. Hudurul akli, ini hudurul qalbi, kemudian di sini hudurul nafsi. Jadi menghadirkan juga di waktu sholat, akalnya hadir, hatine hadir, terus nafsune hadir. Nah ini tingkatan khawas. Nah kalau tingkatan yang hakikat, itu di samping menghadirkan syariat, hudurul arkan, juga hudurul akal, hudurul qalbi dan hudurul nafas. Maka kalau hakiko ini bagian yang paling dalam dari al-qalbu, ya. Jadi kalau di sini sampai pada tingkat bisa tingkatannya itu basiro. Jadi basiro bisa ningali mirsani Gusti Allah, ya. Itu tingkat basiro. Tapi oleh mirsani mboten nganggo mripate sirah, tapi nganggo mripate hati. Jadi pada saat hakikat disinilah akan terjadi dialog. Jadi basiro akan ada dialog. Jadi dialog itu ya contohnya sudah selalu kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dumateng jenengan Gusti kula nyuwun, kula ibadah, lan dumateng jenengan Gusti kula nyuwun tulung. Jadi sudah ada dialog. Nah karena dialog ya omong-omongan ya Gusti Allah kaya di ngajeng kita. Iyyaka dumateng jenengan Gusti kula ngibadah, lan dumateng jenengan Gusti kula nyuwun tulung. Niku berarti dia sudah tingkatannya itu khawasul khawas, ya. Jadi tingkatannya yang paling dalam. Jadi lubuk hati yang paling dalam, disitulah yang bisa diikut sertakan. Nah ini yang disebut nanti dengan ainul basiro. Jadi ainul basiro, jadi pandangan peningale hati, ya. Nah dengan apa? Kalau di sini ada ruh, ya. Jadi ruhul qudsi, ruhul qudsi. Jadi kalau kita ingin tahu ruhul qudsi, sering kula contohaken, karena ada ruhul jismani, ada ruhul qudsi. Lah ruhul jismani itu yang nempel di semua anggota badan kita. Tapi ruhul qudsi itu yang masih menempati di lubuk hati yang paling dalam. Lah sing bisa sambung niku karo Gusti Allah, ruhul qudsi niki. Nah kita kepingin semerap, ya. Lek ruhul jismani niku lemah, ya. Terutama kita angen-angen di waktu tidur. Nah di waktu tidur itu jasmani kan
ndeke awake lemah. Maka bagaimana pada saat itu Ruhul Qudsi ini bisa hidup. Gitu. Maka disitulah yang akan sambung dengan Allah. Gitu. Jadi akan sambung dengan Allah. Nah itu akan bisa kita rasakan. Maka pada saat itu tubuh ini fana, maka Ruhul Qudsi bako sambung. Nah Ruhul Qudsi itu sing biasa ngejak ngelencer lewat waktu turu. Ya. Jadi ngelenceri ten pundi ten aras. Ya. Jadi Gusti panjenengan dadosaken tilem kula niki ubudiyah. Lan nafas kula niki ya qiraatul Quran. Lan panjenengan dadosaken Ruhul Qudsi kula niku yamsi ila arsyikal karim, melaku dumateng aras panjenengan ingkang mulya. Apa? Kurang bagus. Iki? Oh, anu gak nyaut. Oh. Tapi kaya ono, suarane ono. Iya. Kenapa suarane terganggu? Kayak saya, mboten. Saya nggih. Iya. Jadi pada saat itulah ya Ruhul Qudsi ini ya ini akan mendominasi Ruhul Jismani. Nah bagaimana ketika kita sholat Ruhul Qudsi ini bisa dialog. Nah disitulah dia masuk pada tingkat khawasul khawas. Niku nek sholat kados pundi nek poso, kados pundi nek haji, kados pundi nek wiridan. Jadi wiridan niku lesane sing ngomong, awake membantu ya. Tapi hati ini yang paling dalam iku kudu iso sambung marang Gusti Allah. Nah, makane lek ana wong tawaf me sekedar maca karo lesan, mboten ada dialognya, ya tawafi kan mlaku-mlaku tok, mboten sambung itu. Jadi namung dohiri tok. Makanya kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju wal atas. Sapirang-pirang wong poso ora oleh apa-apa teko posone illal ju wal atas. Kejaba ngelak lan luwe ya. Tapi nek salat nggih ngoten kam min musallin laisa lahu min sholatihi illa ta'ab. Ya, jadi sakwiran-pirang wong sholat ora oleh apa-apa teko sholat iki kejaba capek. Gitu. Apa maneh lunga kaji, ya capek tok, mboten saged sambung. Gitu. Nah sambungnya kanggo napa? Ruhul Qudsi. Nah Ruhul Qudsi itu kalau kemarin ya itu sebagai ya jadi sebagai potensi yang ada di dalam hati. Ini isinya kan al-aizza ya. Jadi di sini. Nah, ini harus dominan. Nah, ketika al-aizza niki Ruhul Qudsi niki dominan, maka akan bisa menyambungkan diri karo Gusti Allah. Tapi kalau tidak, dia akan dimasuki oleh macam-macam. Nah itu biasanya al-aizahnya itu di sini, di bagian bawah. Jadi bagian bawah tertekan, ora iso munggah. Karena di sini yang ada adalah yang masuk itu al-adillah. Jadi al-adillah. Jadi sesuatu yang kotor sehingga
menghalangi sambunge kawula marang Gusti Allah itu ya. Jadi sambungi kawula marang Gusti Allah. Karena pada dasarnya isine ku adalah al-aizza, kesenangan melakukan perbuatan yang terbaik. Nah, kalau yang masuk macam-macam itu, maka di sini akan nutupi ini. Dan ini tidak bisa nembus. Maka sholat kita, ibadah kita itu ya hanya dohir saja, karena ini tidak bisa nembus gitu. Nah, makanya ini harus kita usahakan bagaimana ini persiapan menjelang poso ya, menjelang Ramadan. Makanya membersihkannya lebih banyak membaca istighfar, njaluk sepuro nang Gusti Allah itu. Jadi njaluk sepuro sing paling banyak, jadi menguatkan potensi ini. Di samping itu juga oleh kita niki tazkiyah mboten cukup namun ngerijiki isine, tapi juga ngerijiki wadai. Nah, jadi hati niku enten bendanya, ada potensinya. Nek bendanya lek ngerijiki ya napa? Yang dikonsumsi iku kudu halalan thayyibah. Ya. Jadi kudu makanan yang betul-betul kita tahu ini adalah halal. Bahkan thayyibah. Ya, halal kadek thayyibah, bergizi gitu ya. Jadi bergizi. Maka disinilah yang akan terjadi ada kekuatan untuk dialog ya. Jadi ada kekuatan untuk dialog. Maka seorang yang ibadah 1 bulan penuh pada bulan Ramadan itu akan ada hasilnya, yakni dia menjadikan isi yang al-aizza di sini ini kepepet. Karena kita berseni maka akan muncul sampai ke permukaan sebagaimana semula. Maka kalau begitu ketika hari raya Idul Fitri kembali kepada suasana fitri. Fitri itu suci dan bersih. Berarti al-adillah ini sudah dihapus, yang muncul adalah al-aizza. Ya. Jadi al-aizza. Lah al-aizza inilah yang akan memunculkan suasana batin yang fitri. Jadi suasana batin yang fitri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, memang ini diperlukan riyadhah. Jadi lecara ilmu thariqah niku diarani kudu sering riyadhah, riyadhae berseni isine ati ya. Jadi berseni niki. Lale niki ya kita konsumsi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabiatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Sampai hadis niku yang terakhir, ala inna fil jasati mudghah fa in salukat salukal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu kullu ala wayal qalbu. Nah ini qalbu ya. Nah itu berarti iki wadahe sing kudu dirijiki karena kaitan karo halal lan haram. Tapi nek isine, jadi isinya di sini ya kudu dirijiki bisa. Apalah artinya wadahe ku bersih tapi isine kotor. Apalah artinya isine ku bersih tapi wadahe kotor. Jadi kudu kedua-duanya diberseni. Lek berseni ya napa? Kene ku wau kula sampaiaken supaya al-aizza ruhul qudsi ini dominan, maka dia harus membersihkan ini ya. Jadi segala yang ada di dalam wadah ini, hati ini sing kotor-kotor dibuahi kabeh, Pak. Jadi Ramadan itu sajane hakikatnya berseni kotoran. Maka kalau ini sudah bersih, maka al-aizza akan mendominasi semua isi di dalam hati. Maka disitulah kembali pada suasana Id
Id itu artinya kembali. Id al-fitri, kembali dalam suasana suci dan bersih. Ya, suci dan bersih itu apanya? Ya tubuhnya, ya isinya hati itu. Gitu. Nah, itulah al-ubudiyah. Nah, kita buka halaman 280. Setelah kemarin pada alinea kedua kita diberi penjelasan tentang al-ibadah, al-ubudiyah, dan al-abudah. Nah, Abu Abdullah Muhammad bin Khafif pernah ditanya kapan ubudiyah ya dianggap ya sah gitu. Jadi kapan ubudiyah dianggap sah? Jadi ubudiyah di sini. Jadi ibadah tidak hanya hudurul arkan, tapi juga hudurul akal dan hudurul qalbi serta hudurul nafas. Dia menjawab, apabila dia telah melimpahkan semua urusan kepada Tuhannya dan ya bersabar ya menerima cobaan. Jadi ini berkaitan dengan muamalah atau muasyarah pandangan ini. Tapi kalau ubudiyah yang kemarin, kapan wong iku bisa disebut dengan al-ubudiyah? Apabila dia bisa hudurul arkan, kemudian hudurul akal, hudurul qalbi, dan hudurul nafsi. Jadi kapan itu? Jadi kalau di sini disebutkan, dia menjawab apabila dia ya telah melimpahkan semua urusan kepada Tuhannya. Ya, jadi ketika itu bermuamalah. Jadi wis gak tahu mikir tentang awake wis apa jare Gusti Allah itu. Nah, itulah ketika Abu Bakar dia bersedekah. Ya, diserahkan semua harta miliknya. Kemudian ditegur oleh Rasulullah lah, wahai Abu Bakar, bagaimana keluargamu? Oh, semua kamu serahkan. Jawabnya, saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu berarti itu tingkatannya sudah tingkatan tinggi, gitu ya. Nah, menurut Sahal bin Abdullah At-Tusturi, ibadah seseorang tidak dianggap sah sehingga dia tidak mengeluh dan ya, dan 4 hal lapar ya, kemudian telanjang ya, jadi telanjang, kemudian fakir dan hina. Jadi artinya bahwa orang itu kalau sudah tingkatan ubudiyah, itu apapun yang terjadi pada dirinya itu sudah tidak lagi menjadi perhatian, tidak menjadi perhatian dirinya. Kabeh iku urusane Gusti Allah. Maka orang yang seperti ini di dalam bermuamalah ya sepenting itu kerja terus gitu. Soal engko hasilnya ya apa, dadine ya apa, meneh-meneh ya sapa jare Gusti Allah. Bapak lek wong mikir saiki kerja meneh-meneh dipikir, aku lek tuwek ya apa gitu ya.
Jadi ndak usah dipikir lek tuwek meni-meni tuwek ya dilewis waya tuwek ya lek nutut tuwek. Lek enggak. Nah, jadi itu artinya dia tingkatannya ubudiyah gitu. Oh, iki lek nyambut gawe kudu ngene, engko jadi lek tuwek iku si ana karene ya. Engko gak njaluk anake, gak njaluk wong liya. Wis iku urusan meni-meni wis. Lah iku urusan hubungane kawula karo Gusti Allah gitu. Makanya apapun yang terjadi pada dirinya ya wis dipasrahkan secara mutlak. Makanya kalau Nabi Musa itu disebut kalimullah, bisa omong-omongan karo Gusti Allah karena dia sudah sampai pada tahap al-ubudiyah, sudah mendekati tingkat al-abudah atau al-ubudah. Makanya Nabi Musa supaya bisa mencapai tingkat al-ubudah ya dikongkon sekolah nanggone Nabi Khidir tapi gak lulus dia. Mari ngono dikongkon poso 30 dina. Barang wis 30 dina ya. Niku dikongkon tambah 10 dina jadi 40 dina. Karena untuk apa? Untuk memperbaiki diri gitu ya. Jadi untuk memperbaiki diri gitu. Nah, akhirnya disebutkan bahwa tanda-tanda ubudiyah ya, adalah ya, menghindarkan ya, jadi menghindarkan diri dari ketergantungan pada yang lain. Wis tergantungannya memang Gusti Allah tok. Itu kalau muamalah. Tapi kalau ibadah ya kudu hudurul akal. Makanya lek poso ya nopo? Ya bukan hanya mencegah makan dan minum siang hari, tapi kupingnya ya tidak poso, mripate ya tidak poso, lambene ya tidak poso. Maksudnya mboten poso mari ngono gak ngomong mboten. Lah wiridane ya apa dia. Jadi kabeh tidak poso. Jadi makanya orang itu poso itu tujuannya supaya hidupnya itu selalu poso. Dia tidak mengambil milik orang. Itu artinya poso gitu ya. Dia tidak macam-macam yang melanggar agama. Apa mana mikir ya melaksanakan memanfaatkan aku iki pejabat ya. Aku iki kudu iso lek-leren dadi pejabat iku sugih. Ya, mboyo apa carane kerjasamane. Padahal gajine ya wis gede. Tapi apa kok sik kurang ae gitu ya. Akhirnya bingung karepe dhewe. Wong jaman sakniki niki kan gak ada wong sugih ya bingung, ora sugih ya bingung, dadi kabeh bingung. Lah lek supaya ora bingung ya dipasrahno ae nang Gusti Allah gitu. Barang wis akeh duwike bingung. Iki dilebokno nang rekening negara apa ora? Wah, akhirnya bingung dilebokno nang gone banker ya. Disingitno. Engko lek dilebokno ketemon karo PPATK ya. Ketemon. Makane sakniki kan rega negara niki rame maneh perkara pegawai pajak gitu ya. Ya, perkara pegawai pajak yang berapa ratus orang itu ditengarai kekayaannya melebihi dari standar padahal gajinya gede ya. Bahkan ada dana lagi yang tersimpan 300 triliun. Mbo sak triliun itu piro kabeh. Ya. Jadi itu yang terjadi sekarang. Makanya sing penak iku wong sing ngaji tasawuf. Ya wis duwe ya alhamdulillah, gak duwe ya alhamdulillah, ono ya alhamdulillah.
sehat nggih alhamdulillah. Ditakoni kancane, ya apa kabare sehat? Alhamdulillah. Padahal awake loro kabeh. Ya. Tapi jawab kok alhamdulillah ya. Wis kagelem ngetokno apa sing gak pantes diketokno. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, disinilah maka yang terjadi bagaimana seorang yang sudah tingkat al-ubudiyah. Berarti kalau begitu, kalau itu ibadah, beda dengan kalau itu muamalah. Nah, yang saya gambarkan ini adalah ibadah dalam hubungannya ibadah mahdho karo Gusti Allah. Lah ibadah ghairu mahdho karo masyarakat, ya. Dia memiliki sikap prinsip yang kuat ya, bahwa semua apa yang terjadi pada dirinya itu apa jari Gusti Allah. Nah, Dunun Al-Misri mengatakan yang dimaksud ubudiyah adalah menjadi hamba yang selalu ada dalam segala hal, sebagaimana Tuhan yang selalu ada dalam segala hal. Ini pandangane Dunun Al-Misri. Sedangkan Ahmad Al-Jariri mengatakan penghamba ya. Jadi penghamba kenikmatan sangat banyak jumlahnya, dan penghamba zat pemberi kenikmatan sangat ya kuat ya eksistensinya. Jadi ada penghamba kenikmatan. Jadi wattakhadha ilahahu hawa, mereka mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan ya. Maka di sini disebutkan penghamba kenikmatan sangat banyak ya. Jadi sangat banyak ya, jumlahnya wakeh. Tapi penghamba dat pemberi nikmat ya sangat kuat eksistensinya. Jadi wong sing menghamba kepada pemberi nikmat niku kuat kondisi batinnya, tidak akan goyang. Ono angin gede ya ora goyang, ono gempa ya ora goyang. Karena apa? Eksistensinya itu yang dijaga. Maka saya telah mendengar Ustadz Abu Ali At-Taqok mengatakan, engkau adalah budak yang engkau sendiri berada dalam perbudakannya dan tawanannya. Apabila engkau berada dalam ya, engkau berada dalam tawanan dirimu, maka engkau adalah budak dirimu ya. Apabila engkau berada dalam tawanan duniamu ya, maka engkau adalah budak duniamu. Makanya siapa yang cinta ya pada sesuatu, maka dia akan menjadi budaknya ya. Jadi akan menjadi budaknya. Makanya kalau kita itu cinta, kudu paham dengan cinta yang sebenarnya itu kayak apa. Makanya kula sering maca donga, Allahumma rzuqni hubbaka. Gusti panjenengan paringi rezeki kula hubbaka, cinta dumateng jenengan. Wa hubbaman yuhibbuka, lan cinta marang wong-wong sing gawa cinta marang panjenengan. Wa hubbama yuqarribuni ila hubbika, dan ya jadi dan mencintai sesuatu yang bisa membawa cinta kepadamu. Waja'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid, panjenengan dadosaken cinta kepadamu itu lebih aku sukai daripada air yang segar itu. Makanya di sini disebutkan ya. Jadi disebutkan jadi disebutkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi
Yang pertama ya, jadi yang pertama disebutkan kalau orang itu sudah sampai pada keperbudakan ya, maka taisa abdid dirham ya, taisa abdid dinar ya. Jadi taisa abdid dinar ya, abdid dinar apa ya, abdid dinar, taisa abdul khomisoh ya. Jadi alangkah celakanya budak dirham dan alangkah celakanya budak dinar dan budak pakaian ya, khomisoh. Artinya orang itu kalau sudah sampai pada tahap ya mencintai ya, yang boleh dicintai itu hanya Allah. Yang lain itu asal bisa membawa cinta kepada Allah. Jangan sampai kita ini diperbudak dengan cinta kita, yang dimana kita pisahkan antara cinta kita dengan Allah. Maka di situ akan terjadi perbudakan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi model ya kesadaran ubudiyah itu ada ubudiyah fil ibadah ya. Jadi ubudiyah itu fil ibadah, ibadah mahdhah, yakni ibadah murni dumateng Gusti Allah. Tapi ada ubudiyah itu ibadah ghairu mahdhah, di wilayah ibadah ghairu mahdhah, ghairu mahdhah, yakni muamalah. Jadi muamalah lan muasyarah. Jadi muamalah dalam berbisnis dan muasyarah ya, muasyarah dalam pergaulan masyarakat ya. Jadi kalau begitu ya, bagaimana ibadah mahdhah yang berhubungan dengan Allah ya? Maka saya ulang sekali lagi, maka semua potensi diri itu dihadirkan, baik zahir maupun batin. Nah, kalau ibadah ghairu mahdhah dalam muamalah dan muasyarah ya, kita tetap kemanungsan itu berjalan hubungannya, tapi kita tidak khawatir kalau ada orang itu ya melakukan sesuatu yang merugikan dirinya. Seandainya itu terjadi, ada orang yang merugikan dirinya, dia tidak akan marah, malah dia bersyukur nanti akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik. Itu dalam kaitannya dengan muamalah, jadi ada nilai yang lebih tinggi. Makanya kalau ada orang itu benci kepada kita, jangan kita membalas dengan kebencian ya. Jangan dibalas dengan kebencian, tapi balaslah dengan kecintaan. Jangan sampai kita ini begitu dia mengalami kebencian dari orang lain, kalau kepenak men marah dicintai ya, kan terus nanti akan menyakiti hati kita. Tidak ya. Jadi kalau ada orang berbuat jelek kepada kita, jangan kita membalas kejelekan ya, tapi balaslah dengan kebaikan ya. Makanya satu ketika Sayyidina Umar itu, dia itu kan ada yang berusaha untuk menghilangkan nyawanya. Nah, sebelum meninggal Sayyidina Umar itu sempat bertanya ya, siapa yang membunuh saya ya? Jawabnya Syiah ya, jawabnya Syiah. Jadi jenenge mboten dipun sebutaken
pembunuh jenengan itu ini. Oh iya, sudah maafkan saja dia. Jadi maafkan saja dia. Dia itu lupa, dia itu lupa, membunuh saya itu lupa, gak ngerti karepe, itu ya. Jadi gak ngerti karepe. Nah kita ini kan saat ini kan terjadi, ya ketika ada orang berbuat jelek kepada kita, itu kita hanya melihat orang yang berbuat jelek itu, tapi tidak pernah kita melihat aku biyen iku apa ya gak tahu berbuat jelek nang wong liya. Nah, saiki walesane itu ya. Jadi waman asa afa alaiha. Sapa sing nglakoni elek engko balik maneh nang awake. Itu. Jadi balik maneh nang awake. Makanya cara membaca sesuatu itu jangan membaca dohirnya. Jadi bacalah di balik itu. Jadi kalau Baghdad niku diserang karo Mongolia, hancur. Sebagian orang kalau tidak pergi dibunuh. Tapi ada sebagian orang itu dia tidak pergi, tapi tidak mendekati, tapi ndonga. Gusti panjenengan dadosaken wong sing nyerang ya. Khazanah keislaman iki dadi wong sing oleh pituduh. Ternyata 50 tahun kemudian anaknya padha mlebu Islam. Nah justru yang menyebarkan Islam yo anaknya wong sing nyerang Baghdad itu. Berarti kalau begitu kehancuran Baghdad itu membawa kebaikan pada yang lain. Nah, makanya cara membacanya begitu. Nah kalau kita ini kemudian dirugikan, kemudian kita membalas dengan merugikan, kita yang akan rugi. Makanya di Swedia ketika terjadi pembakaran Al-Quran, anak-anak muda itu podo ya bertanya-tanya apa sih kok Al-Quran dibakar gitu ya. Jadi Al-Quran kok dibakar ya, dia ingin mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata apa yang terjadi, pemuda-pemuda Swedia karena tidak pernah baca Al-Quran, dia tertarik untuk membaca Al-Quran dan kandungannya. Akhirnya pada mlebu Islam. Jadi akhirnya pada mlebu Islam. Jadi kalau tuntunan Rasulullah, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti panjenengan paringi pitedah kaum kula niki, karena mereka itu belum tahu bahwa agama niki bagus. Dan agama iki nggawa kebagusan, tapi kok gak seneng, berarti dia itu didorong oleh nafsunya. Tapi kalau didorong dengan hati dan akalnya, pasti tidak akan menghancurkan Islam. Makanya kalau terjadi di Perancis, di Belanda, sekarang itu gerakan Islamofobia ya. Nah itu kita tidak usah marah sudah ya. Tidak usah marah ditungakno ae. Masih ono sing ngomong gak oleh pengajian pun kate dilabrak. Ya wis dikandani ditungakno muga-muga karo Gusti Allah diparingi pitedah gitu ya. Jadi ngoten. Jadi mboten kemudian kita ini ngelabrak mboten. Tapi kita ini bukan berarti kalau tidak ngelabrak itu kemudian kita kalah, tidak, justru itu menang. Nah, itu cara berpikir ya. Makanya kalau ibadah mahdo ya dengan ibadah ghairu mahdo, maka bagaimana ketika kita muamalah dan ketika muasyarah, kemudian di situ kita menunjukkan kehebatan diri kita. Jadi menunjukkan kehebatan diri kita. Lah kehebatan itulah yang akan punya pengaruh pada orang lain. Lah ya wong iku tak kenekno kaya gak berubah belas, malah ndongakno aku supaya dadi wong apik. Akhirnya ya karepe kate ngelekno Islam, bareng buka Al-Quran nemu kebagusane Islam. Nah, itu artinya doa itu senjata yang paling ampuh gitu ya. Doa itu senjata yang paling ampuh. Jamaah ingkang kula hormati nggih, mbok pilih dan pertanyaan monggo. Ya,
Jadi kalau tadi dibahas kita tidak boleh mengeluh ya dalam 4 hal, yakni ya secara umum mengeluh itu memang dilarang di dalam agama. Loh kok dilarang gimana? Itu ya. Nah, karena mengeluh itu padha karo hakikate. Padha karo nyeritakno peparinge Gusti Allah sing gak enak iku nang wong liya gitu ya. Pemane le tepak mengeluh loro niki didik iku lek cerita loro kabeh gitu ya. Mengeluh itu. Jadi dia tidak boleh mengeluh, kudu sungkan nang Gusti Allah. Lawan diparingi gak enak kok mengeluh. Mbok sekali-sekali diparingi enak merokekno wong liya gitu ya. Jadi niku cara ilmu hakikati. Nah, karena Allah telah memberikan apa? Karena Allah menjauhkan untuk Allah menjauhkan untuk berusaha. Ya. Tidak, kita harus tetap berusaha. Makanya enten kiai di Malang niku sakit karo anake dicelukno dokter. Ya dheweke ditakoni karo dokter, "Mbah, napane sing sakit?" Ya. Lah doktere gak ngerti lek kiyaine iki wis makom gak gelem cerita ya, penyakite. Ya meneng mawon. Akhirnya takon lah niki napa sakite mbae niki kok kula takeni mboten jawab. Akhirnya karo yogane ya wis pancene ngono iku bagus kok ora gelem cerita. Kecuali lek cerita barang sing gak enak paringi Gusti Allah iku padha karo ora nrimo pandume Gusti Allah gitu. Iki sampean coba ae darahe sampean teliti di lab apa ae sing kurang bagus ya wis iku gitu. Sampeyan tambani gitu ya. Nah, itulah sikap orang yang sudah tingkatane ibadah dalam tingkat ubudiyah, sehingga muamalahnya itu juga muamalah ubudiyah. Ya. Akhirnya lek atine tidak cukup hanya dihadirkan, tapi hatinya itu ada rasa sungkan karo Gusti Allah. Nah, karena tidak pantas gitu. Jadi tidak pantas. Tapi wong kula jenengan iki nggih kadung dalile ya pinter iku apa. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Le oleh nikmati Gusti Allah cerita gitu. Tapi nyatane mboten le oleh sesuatu sing gak enak cerita. Le oleh nikmat mboten nate cerita gitu. Apa oleh-oleh nikmat ora tau cerita. Mari cari kancane nggo wah alhamdulillah syukurane itu ya. Nah niki akibat dari ya. Jadi akibat dari ya dia tidak mensyukuri nikmat padahal perintahnya wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Allah cerita. Lek oleh nikmat gak usah cerita itu. Jadi lega oleh nikmat, gak usah cerita, wis dirasakno dhewe ae. Golek cerita-cerita malah pemerataan gak enak, ya. Pemerataan sing enak ya ora gelem, pemerataan sing gak enak malah gelem. Nggih. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.